saya membuat buku mengambil tema 4. Tema 4 yaitu keluargaku, sub tema 2 kegiatan keluargaku. Di sini kami mengambil mata pelajaran, ada mata pelajaran PKN, matematika dan bahasa Indonesia. Adapun judul dari book yang kami buat yaitu memasak bersama keluarga. Karena di tema 4 adalah keluargaku, tema 2 adalah kegiatan keluargaku. Saya mengambil memasak bersama keluarga, kegiatannya adalah memasak. Di halaman kedua sama dengan sampul depannya. Kemudian halaman ketiga, karena judulnya adalah memasak bersama keluarga, otomatis ada bukan hanya satu orang, tapi ada anak. Ya, di sini ada anaknya bernama Dayu yang membantu ibu memasak. Kemudian di halaman ketiga, di dalam memasak otomatis bukan hanya memasak nasi, tapi tentu memasak juga sayur. Kami mengambil wortel, di sini ada wortel karena muatan belajarnya ada juga matematika. Anak-anak bisa menghitung berapa jumlah wortel yang ada di dalam buku ini. Ya, ada bacanya. Ibu mengambil 6 wortel sesuai dengan gambar yang ada di dalam buku ini. Kemudian gambar berikutnya, halaman berikutnya ada gambar jagung dan terong. Sesuai dengan keterangannya, ini jagung dan terong. Halaman berikutnya, karena masih memasak sayur, sawi dan brokoli, ini masuk sayur juga ya. Warna, mengenal warna. Sawi dan brokoli berwarna hijau. Halaman berikutnya, ya karena judulnya adalah memasak bersama keluarga, otomatis ada juga ayah. Ayah juga berperan di dalam kegiatan ini, yaitu ayah menyiapkan buah. Selanjutnya, ayah tadi menyiapkan buah, ada buah pisang dan apel. Ya, karena ada juga muatan matematika, anak-anak juga bisa menghitung berapa jumlah apel dan berapa jumlah pisang. Kemudian mengenal juga nama buah dan nama buah-buahan yang ada di dalam buku ini. Setelah selesai memasak, maka ayah, ibu, dan Dayu makan bersama. Hasil masakan. Yang terakhir, setelah selesai makan, Dayu membantu ibu mencuci piring. Itulah hasil dari buku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MI Bulaju, perwakilan dari Milima Bone atas nama Suryani. Pendamping kiri saya. Adapun tema yang saya paparkan dalam buku saya yaitu tentang keluargaku, tema 4, sub tema 1. Ini adalah sampul buku. Yang ini adalah judul buku, yaitu anggota keluarga. Di sini ada ceritanya. Aku memiliki keluarga bahagia. Ini Yuli memiliki keluarga bahagia. Selanjutnya, di dalam keluarga ini
terdapat ayah, ibu, dan kakak. Nah, di dalam keluarga ini memiliki kesukaan yang berbeda. Di sini gambarnya ada sang kakak bermain mobil-mobilan dan adiknya sedang bermain ular tangga. Di lembar selanjutnya, di keluarga ini memiliki juga kegiatan yang berbeda. Nah, bapaknya adalah pegawai kantor, ibunya juru masaknya, dan anaknya peserta didik ya, yang masih sekolah. Nah, di dalam keluarga ini saling menyayangi. Jadi di dalam keluarga ini saling menyayangi. Di lembar selanjutnya, di dalam keluarga ini pun tidak lupa bersyukur, ya. Tidak lupa bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Di lembar selanjutnya, ini adalah keluarga yang sehat dan bahagia. Jadi tanda bersyukurnya tadi, keluarga ini telah diberikan kesehatan dan keluarga yang bahagia. Ini adalah kesimpulan. Jadi ini ada kesimpulannya, yaitu aku memiliki keluarga yang sehat dan bahagia dan saling menyayangi. Dan di sini saya gabung, saya ambil tematik tentang PKN. Jadi ini ada berhubung dengan sila pertama, aku memiliki keluarga yang sehat dan bahagia. Ya, tidak lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya atas nama Kartini dari MI Nurul Aksa Gading, perwakilan dari KKN 5. Untuk buku yang saya buat sesuai dengan RPP yang saya buat, mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia dengan IPA. Tapi di bahasa Indonesia atau ini akan tinggi Pak, ini akan tinggi. Di bahasa Indonesia pembelajarannya membuat pikiran pokok, pada materi bahasa Indonesia. Kalau untuk IPA-nya saya buatkan big book. Itu. Silahkan. Untuk halaman pertama, baik saya ambil mata pelajaran IPA di tema 5, sub tema 1, pelajaran 1. Temanya, judulnya adalah ekosistem. Di halaman kedua masih dengan sampul yang sama, judulnya ekosistem. Halaman berikutnya, apa itu ekosistem? Sudah masuk pembelajaran. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup. Di sini gambarnya ada tumbuhan, bunga, lebah, dan ada rumputnya beserta dengan benda matinya. Ini adalah batu-batunya. Itu adalah pengertian daripada ekosistem, sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Selanjutnya adalah bagaimana ekosistem dapat terbentuk. Komponen penyusun ekosistem ada dua. Di sini ada gambar bunga dan air. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Untuk komponen abiotik, di sini ada gambar air, ember, dan kerangnya. Komponen benda tak hidup di satu ekosistem, contohnya udara, air, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manakah penyusun ekosistem itu? Yang pertama adalah individu,
Individu itu adalah makhluk tunggal, makhluk hidup tunggal. Kemudian ada populasi, yang kedua populasi kumpulan dari individu, kemudian komunitas kumpulan dari populasi. Selanjutnya contoh dari individu itu. Di sini saya mengambil contoh seekor harimau dan seekor rusa. Adapun di sini sekedar embel-embel saja. Oke, selanjutnya di halaman berikutnya ada contoh populasi. Untuk populasi, saya ambil contoh beberapa ekor bebek. Contoh populasi, jadi bisa saja kita tampilkan beberapa makhluk hidup dalam suatu gambar. Untuk selanjutnya, contoh komunitas. Di contoh komunitas, saya tampilkan gambar. Ada sebuah kolam, dekatnya ditampilkan ada kolamnya berisi ikan, kemudian di sekitar kolam itu ada katak dan ada batu-batuan, kemudian tumbuhan di sekitarnya. Ini sudah gabung semua dari individu dan populasi. Untuk selanjutnya, manakah yang dimaksud dengan jenis-jenis ekosistem? Ekosistem itu terbagi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini tanpa bantuan manusia. Contohnya di sini ada ekosistem hutan, padang rumput dan sungai. Kemudian ada ekosistem buatan, sudah tersentuh tangan manusia. Contohnya sawah, ladang, dan kolam. Untuk kesimpulan, di sini saya berikan gambar, kemudian keterangan setiap ekosistem harus dijaga agar makhluk hidup yang ada di dalamnya tetap lestari. Hanya pada pelajaran bahasa Indonesia, tapi kita bisa membuat big book dari mata pelajaran lain, contohnya seperti ini dari mata pelajaran sains. Iya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan saran atau masukan tentang